Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yasminsya. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih pendapatan dan pengeluaran di negara Jepang. Perekonomian Jepang merupakan yang terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Negara Sakura ini juga pernah tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Pendapatan domestik bruto atau PDB mencapai sekitar 4,5 triliun dolar Amerika Serikat. Pada 2006, sebanyak 326 perusahaan Jepang masuk dalam daftar Forbes Global 2000. Angka ini mencapai 16,3% dari 2.000 perusahaan publik terkemuka di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga dunia setelah AS dan Cina, permasalahan Jepang sangatlah kompleks. Mulai dari kejatuhan ekonomi akibat pandemi hingga tantangan untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini tentu menjadi tantangan besar serta tugas berat bagi Suga. PDB per kapita Jepang dilaporkan sebesar 40.809 dolar Amerika pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 39.835 dolar Amerika untuk 2018. Data PDB per kapita Jepang diperbarui tahunan dengan rata-rata 24.105 dolar Amerika dari 1957 sampai 2019 dengan 63 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 49.185 dolar Amerika pada 2012 dan rekor terendah sebesar 331.000 dolar Amerika pada 1957. Data PDB per kapita Jepang tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Hasil dari pendapatan negara Jepang, salah satunya itu dari sektor pertanian. Hasil pertanian Jepang dapat berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi, dan susu. Sayur-sayuran juga berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikarenakan bea masuk 450% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kuota tidak dilarang, tetapi dikarenakan bea masuk 341 per kilogram, tarif bea masuk beras impor yang sekarang 490% diperkirakan akan naik menjadi 778% menurut perhitungan baru yang akan diberlakukan sesuai putaran Doha. Yang kedua itu ada sektor jasa. Sejumlah 3/4 dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, dan lain-lain. Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, Tepco, Nomura, dan lain-lain. Dan juga ada Japan Airlines adalah nama-nama perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar di dunia. Kebijakan pemerintah Jepang pada masa Perdana Menteri Junichiro melakukan swastanisasi Japan Post. Sejumlah 326 perusahaan Jepang berada dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari total perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 pada tahun 2006. Yang ketiga itu ada sektor perikanan. Jepang menempati urutan kedua di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan. Kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980 setelah terjadi krisis minyak 1973, perikanan laut dalam di Jepang menurun. Pada tahun 1980-an,
Total tangkapan ikan per tahun rata-rata 2 juta ton. Perikanan lepas pantai mencapai 50% dari penangkapan ikan total pada akhir 1980-an, meski beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan. Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia. Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili. Jepang juga menebarkan kontroversi dengan mendukung perburuan paus. Yang terakhir ini ada sektor industri. Sektor ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik, konsumen. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Kawasan industri tersebar di sejumlah prefektur. Di wilayah Kanto, kawasan industri berada di Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo. Di wilayah Tokai, kawasan industri Chukyo Tokai berada di Aichi, Gifu, dan Shizuoka. Rancangan anggaran Jepang untuk fiskal 2019 akan ekspansif. Belanja di rencana anggaran Jepang naik ke rekor tertinggi yakni sekitar 101,5 triliun yen atau setara dengan 894,4 miliar US dollar. Menurut sumber Reuters di pemerintah Jepang, rekor anggaran belanja itu karena peningkatan pengeluaran untuk kesejahteraan, pekerja umum, dan pertahanan. Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe akan mengeluarkan sekitar 32,7 triliun yen obligasi baru untuk mendanai anggaran. Pandemi telah memaksa Jepang menambah tumpukan utang dengan penerbitan surat utang baru yang mencapai rekor tahun ini. Bahkan sebelum anggaran tambahan ketiga disepakati pekan lalu, Dana Moneter Internasional memperkirakan utang pemerintah Jepang mencapai 266% dari produk domestik bruto tahun ini. Sementara itu, defisit anggaran mencapai 14,2% dari PDB. Bank of Japan mempertahankan sikap ultra longgar sekaligus memperpanjang program respons virus corona selama 6 bulan. Bank Sentral Jepang tersebut juga mengejutkan pasar dengan menjanjikan tinjauan kebijakan tanpa perbaikan total. Langkah ini membuat ekonom dan investor berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan dalam 3 bulan ke depan. Adapun rincian anggaran fiskal tahun depan terdiri dari 66,9 triliun yen untuk belanja umum, yang termasuk 35,8 triliun yen untuk jaminan sosial dan 5 triliun yen untuk dana cadangan respons virus corona. Anggaran fiskal juga mencangkup pembayaran utang sebesar 23,8 triliun yen dan 16 triliun yen dalam bentuk transfer ke pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, penerbitan obligasi direncanakan naik ke level tertinggi sejak krisis keuangan global. Pendapatan yang diperoleh dari surat utang akan meningkat menjadi 40,9% dari total pendapatan negara, baik dibanding dengan 31,7% pada tahun 2020. Kementerian Keuangan berencana menawarkan total obligasi pemerintah senilai 236 triliun yen pada tahun fiskal depan, yang sebagaimana besar merupakan pembiayaan kembali obligasi. Jepang bakal mengalokasikan anggaran tambahan sebesar 1,1 triliun dolar AS atau sekitar 16.000 triliun rupiah
yang akan digunakan salah satunya untuk belanja langsung. Alokasi anggaran stimulus tersebut akan digunakan untuk mencegah negara ekonomi terbesar ketiga dunia ini jatuh ke dalam resesi yang lebih dalam. Anggaran yang setara dengan 117 triliun yen tersebut sebagian akan didanai melalui anggaran tambahan kedua. Sebelumnya, pemerintah Jepang juga telah mengucurkan anggaran stimulus dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, secara keseluruhan Jepang mengalokasikan stimulus sebesar 2,18 triliun dolar AS atau sekitar 40% dari PDB. Dengan jumlah tersebut, anggaran yang dialokasikan Jepang untuk melawan pandemi virus corona merupakan salah satu yang terbesar di dunia, mendekati total nilai anggaran pemulihan Amerika Serikat yang sebesar 2,3 triliun dolar Amerika Serikat. Paket kebijakan stimulus kedua tersebut termasuk 33 triliun yen belanja langsung pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menyisihkan anggaran sebesar 10 triliun yen untuk cadangan yang bisa dimanfaatkan ketika dalam kondisi darurat. Di dalam sebuah pertemuan dengan partai penguasa, Abe mengatakan pemerintah bakal secara terpisah menyediakan hingga 140 triliun yen dukungan finansial untuk perusahaan yang dampak pandemi. Adapun pada paket stimulus awal yang senilai 117 triliun, pemerintah Jepang fokus untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga serta memperbaiki dampak kerusakan ekonomi akibat pandemi. Jadi sekian dari saya penjelasan mengenai pendapatan dan pengeluaran negara Jepang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.